Nabi pernah berbicara kepada iblis yang murka Allah, kutukan Allah kepada iblis tersebut. Apa yang ditanyakan oleh Rasul? Bicara apa kepada iblis? Rasul menanyakan, kam ahibba'uka fi ummati. Berapa banyak, wahai iblis, orang yang engkau cintai dari umatku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa hijumihi zahirah min darid dunya ila daril akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Amma ba'du, Bapak hadirin rahmatullah, wabil khusus Ketua DKM Al-Ustaz Jamaluddin yang kami hormati, para asatidz. Pada kesempatan ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan pengajian taklim. Mudah-mudahan semua ini akan senantiasa membawa kebajikan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, baiklah kita akan melanjutkan pembicaraan berkaitan dengan masalah-masalah agama yang kita ambil dari kitab Nasail Ibad. Kita kemarin baru sedikit bicara makalah yang ke-8, kita balik saja, balik berapa baris baru kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu saminatu wal ishrun. Nukilan nasihat maqalah yang ke-28. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. yakni nasihat ini datangnya dari Ibnu Abbas. Ridho Allah kepada keduanya, yakni kepada Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas dan orang tuanya Abbas. Annahu qala, bahwasanya beliau Ibnu Abbas meriwayatkan, menceritakan, menyampaikan kepada kita. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Zata yaumin, di satu hari. Rasulullah bersabda, Zata yaumin, di satu hari, li iblis alaihi la'nah. Yani Nabi pernah berbicara kepada iblis yang murka Allah, kutukan Allah kepada iblis tersebut. Apa yang ditanyakan oleh Rasul? Bicara apa kepada iblis? Rasul menanyakan, kam ahibba'uka fi ummati. Berapa banyak, wahai iblis, orang yang engkau cintai dari umatku. Ini orang-orang yang disenangi oleh iblis nih. Ya. Ahibba, orang-orang yang dicintai oleh iblis. Qala, kemudian ai iblisu, kemudian iblis itu menjawab, ahibbai, orang-orang yang kucintai, kata iblis, asyaratu nafarin, ada 10 kelompok. 10 kelompok orang yang aku cintai. Apa yang pertama? Awaluhum, yang pertama adalah
al-imamul jair. Imam yang zalim, imam yang bertangan dingin, pemimpin negara, kepala negara, raja, yang jair. Al-jair itu al-zalim. Jadi raja yang zalim itulah yang disenangi oleh iblis. Paling dulu lagi, nomor pertama. Begitu pula bahwa pada saat di hadis lain, di hadis awal itu, bagian yang ke-10, hadis yang 10-10, itu di sana dikatakan bahwasanya yudhilluhumullahu yawma dhilla illa dhilluh. Itu nanti ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun, ada 7 kelompok pada sana. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok golongan yang Allah berikan naungan, tidak ada naungan pada saat itu kecuali adalah naungan Allah. Disebutkan pula yang pertama itu adalah al-imam, pemimpin. Ya, tapi imamnya al-imam atau imamun adil, imam yang adil, yang paling dulu yang akan dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula bahwasanya di sini yang disenangi oleh setan, ya, yang paling disenangi oleh setan itu adalah imam juga, pemimpin, tapi imamnya itu imamun jair, imam yang zalim. Ya. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja di apa? Kalau adil ialah patuh kita. Ya, tapi kalau yang lalim, raja lalim, zalim, ya, itu disingkirkan. Yang pertama, yang disenangi oleh setan. Makanya kemudian kecenderungan pemerintah, penguasa, raja, itu kecenderungannya adalah selalu melakukan berbagai macam kebatilan, tindak pembohongan kepada rakyat, kasar kepada rakyat, membunuh, membantai. Itu ada sekian rentetan raja-raja, pemerintah-pemerintah, sultan-sultan, itu kebanyakan adalah yang jair, yang zalim. Yang adil itu cuma kehitung tangan, ya. Khalifah jelas, semua khalifah itu, 4 khalifah itu semuanya adil. Kemudian baru melompat ke cucunya Sayyidina Umar, yang namanya Umar bin Abdul Aziz, ya, itu juga imam yang adil. Kemudian terkenal masa perkembangan Islam itu Harun ar-Rasyid, juga dekat dengan ulama, ya. Selebihnya banyak yang zalim, ya, banyak yang zalim. Mengapa mereka berkuasa, punya berbagai macam perangkat kekuasaan yang sering disalahgunakan dalam memerintah, ya. Bukan dia lakukan, diberikan amanah, kemudian dilaksanakan amanah tersebut, tetapi sebaliknya dikhianati. Rasanya kan seperti kalau kita baca di dalam di dalam Aqidatul Awam atau di dalam sifat 20, itu kan sifat yang wajib bagi Rasul itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi sebagai pemimpin atau kita diperintahkan di bagian penjelasan Aqidatul Awam tersebut bahwasanya amarallahu biktidaihim, amaronallahu biktidaihim. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para nabi. Nabi punya sifat, ya, wajib itu salah satunya adalah amanah, ya, menjaga titipan, tidak berkhianat, ya. Kekuasaan itu kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian digunakan untuk memperkaya diri, memperkaya golongan, memperkaya kelompok, ini namanya sudah berkhianat kepada rakyat. Rakyat yang seharusnya mendapatkan bagian paling tidak melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui pekerjaan. Itu sudah berapa tahun? 77 tahun ya merdeka. Tetapi kemudian mana dari pengelolaan negara ini?
Sumber daya alam yang begitu kaya, Indonesia kaya luar biasa. Cuma tidak dijaga, tidak dikelola dengan baik. Jadi yang banyak adalah utang aja kita, karena masuk ke kantong-kantong mereka. Kalau dikelola dengan baik, amanah, pimpinannya, oh udah kaya betul kita. Ya. Bisa mendapatkan gaji dari pemerintah sekalipun tidak bekerja, gitu kan? Dan itu negara-negara maju seperti apa? Qatar ya, yang setiap bayi yang lahir itu sudah diberikan biayanya sebelum lahir, sudah disediakan siapkan. Yang lahir semua di rumah sakit nggak keluar biaya, sekolah pendidikan nggak keluar biaya. Mestinya kita seperti itu, karena alam kita itu kaya dari hasil buminya, ya gunung, ya gunungnya itu gunung emas, digali itu dikelola jadi emas. Kemudian di perut bumi, ya itu ada minyak, ya sumber kehidupan, ya minyak luar biasa. Ya. Kemudian hasil alamnya hutan, kayu-kayu kita bagus-bagus banget. Tapi nggak ada sekarang digundulin, udah dipotong, ditebang, dijual. Ya. Kemudian hasil laut, ikan, kaya banget semua Allah sediakan. Ya. Tapi kemudian pemimpinnya dari mulai kemerdekaan sampai saat ini tidak ada yang amanah, yang benar-benar gitu kan ya. Yang ada adalah berbagai macam korupsi yang mereka lakukan untuk diri mereka. Tanggung jawabnya luar biasa di akhirat itu cukup besar tanggung jawabnya, karena dosanya kepada rakyat, ya itu hak rakyat yang seharusnya rakyat itu yang miskin dipelihara oleh negara, dibiayai oleh negara. Masuk juga hak untuk mendapatkan pendidikan, ya. Nah, ini raja yang jair, itu temennya setan, setan demen banget lah. Aidzalimu li ra'iyatihi. Maksudnya jair itu adalah ya penguasa, raja yang dolim terhadap rakyatnya. Ra'iyah itu rakyat. Ya. Kan ada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, ya. Dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, dan kalian setiap kalian itu bertanggung jawab, ya, an ra'iyatihi, daripada yang dia pimpin masyarakat rakyat. Ya, dia bertanggung jawab di akhirat kelak. Ya. Karena memang mereka kagak belajar agama sih, ya, yang belajar agama aja juga banyak yang berani, apalagi kagak belajar agama. Udah berani dah makan harta ya manusia dengan batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan pemerintah yang dolim, apa kata Nabi? Man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba ayyasiyallaha fi ardihi. Manda'a, siapa saja yang berdoa, li zalimin, untuk orang zalim, bil baqa'i, untuk tetap ada, hidup langgeng, megang kekuasaan. Ya, udah zalim rajanya didoain lah supaya terus memerintah, bahkan didukung, gitu kan? Sama aja orang mendukung itu kan, mendoakan supaya tetap bahwasanya dia memerintah. Siapa? Manda'a, siapa saja yang berdoa, siapa saja yang berdoa li zalimin bil baqa'i, kepada orang zalim untuk senantiasa ada, faqad ahabba ayyasiyallaha fi ardihi, berarti bahwasanya dia senang untuk berbuat maksiat kepada Allah fi ardi.